Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Husna dengan NIM T2018-5034. Kali ini saya akan membahas tentang ijtihad, ittiba, dan permasalahannya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang ijtihad. Menurut Ibrahim Hussein telah mengidentifikasikan ijtihad dengan istinbat yang berasal dari kata nabat, yang berarti air yang mula-mula memancar dari sumber yang digali. Oleh karena itu, menurut bahasa, arti istinbat sebagai muradif dari ijtihad, yaitu mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya. Sedangkan menurut mayoritas ulama usul fiqh, ijtihad adalah pencurahan segenap kesanggupan secara maksimal seorang ahli fikih untuk mendapatkan pengertian terhadap hukum syariat. Ijtihad mempunyai arti umum, yaitu sebagai kekuatan atau kemampuan dalam mencetuskan ide-ide yang bagus demi kemaslahatan umat. Ada beberapa pendapat bahwa ijtihad adalah pengerahan segenap kesanggupan dari seorang ahli fikih atau mujtahid untuk memperoleh pengertian terhadap hukum syara atau hukum Islam. Ijtihad merupakan upaya untuk menggali suatu hukum yang sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Hingga dalam perkembangannya, ijtihad dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, serta masa-masa selanjutnya sampai sekarang ini. Meskipun pada periode tertentu, apa yang kita kenal dengan masa taklid, ijtihad tidak diperbolehkan. Tapi pada masa periode tertentu, kebangkitan atau pembaruan ijtihad mulai dibuka kembali. Karena tidak dipungkiri, ijtihad adalah suatu keharusan untuk menanggapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks. Yang kedua yaitu dasar-dasar ijtihad. Ijtihad dapat dipandang sebagai salah satu metode penggali sumber hukum. Dasar-dasar ijtihad atau dasar hukum ijtihad ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam ayat yang menjadi dasar dalam berijtihad sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surat An-Nisa yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang atau orang yang tidak bersalah, karena membela orang yang khianat. Demikian juga dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rum yang artinya, sesungguhnya pada yang dengan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Selanjutnya yaitu syarat-syarat ijtihad. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Mujtahid adalah orang yang mampu melakukan ijtihad melalui cara istinbat, yaitu dengan mengeluarkan hukum dari sumber hukum syariat, dan tatbik, yaitu penerapan hukum. Adapun rukun ijtihad sebagai berikut. Yang pertama yaitu al-waqi, yaitu adanya kasus yang terjadi atau diduga akan terjadi tidak diterangkan oleh nas. Yang kedua, mujtahid, ialah orang yang melakukan ijtihad dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad dengan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga, mujtahid fil, ialah hukum-hukum syariah yang bersifat amali atau taklifi. Yang keempat, dalil syara untuk menentukan suatu hukum bagi mujtahid fil. Seseorang yang menggeluti bidang fikih tidak bisa sampai ke tingkat mujtahid kecuali dengan memenuhi beberapa syarat. Sebagaimana persyaratan itu ada yang telah disepakati dan sebagian yang lain masih diperdebatkan. Adapun syarat-syarat yang telah disepakati adalah yang pertama yaitu mengetahui Al-Quran. Mengerti atau mengetahui Al-Quran saja tidak cukup dengan piawai atau mahir membaca, tapi juga bisa melihat bagaimana Al-Quran memberi cakupan terhadap ayat-ayat hukum. Misalnya, Al-Ghazali memberi syarat seorang mujtahid harus tahu ayat-ayat ahkam berjumlah sekitar 5.500 ayat. Syarat yang kedua yaitu mengetahui asbabun nuzul.
Sebab dengan mengetahui sebab-sebab turunnya ayat akan memberikan analisis yang komprehensif untuk memahami maksud diturunkannya teks Al-Quran tersebut. Imam Asy-Syatibi dalam bukunya Al-Muwafaqat mengatakan bahwa mengetahui sebab turunnya ayat adalah suatu keharusan bagi orang yang hendak memahami Al-Quran. Pertama, suatu pembicaraan akan berbeda pengertiannya menurut perbedaan keadaan. Kedua, tidak mengetahui sebab turunnya ayat bisa melihat dalam keraguan dan kesulitan dan juga bisa membawa pada pemahaman global terhadap nas yang bersifat lahir sehingga sering menimbulkan perselisihan. Syarat yang ketiga yaitu mengetahui nasi dan mansuh. Syarat yang keempat, mengetahui as-sunnah. Syarat yang kelima, mengetahui ilmu diroyah hadis. Ilmu diroyah menurut Al-Ghazali adalah mengetahui riwayat dan memisahkan hadis yang sahih dari yang rusak dan hadis yang bisa diterima dari hadis yang ditolak. Syarat yang keenam yaitu mengetahui hadis yang nasih dan mansuh. Mengetahui hadis yang nasih dan mansuh ini dimaksudkan agar seorang mujtahid jangan sampai berpegang pada suatu hadis yang sudah jelas dihapus hukumnya dan tidak boleh digunakan. Seperti hadis yang membolehkan nikah mut'ah, di mana hadis tersebut sudah dinasih secara pasti oleh hadis-hadis lain. Syarat yang ketujuh yaitu mengetahui asbabul hadis. Syarat ini sama dengan seorang mujtahid yang seharusnya menguasai asbabun nuzul, yakni mengetahui setiap kondisi, situasi dan lokus hadis tersebut muncul. Syarat yang kedelapan yaitu mengetahui bahasa Arab. Seorang mujtahid wajib mengetahui bahasa Arab dalam rangka agar penguasaannya pada objek kajian lebih mendalam, karena teks otoritatif Islam menggunakan bahasa Arab. Syarat yang ke-9 yaitu mengetahui tempat-tempat ijma. Dan syarat yang ke-10 mengetahui usul fiqh. Di antara ilmu yang harus dikuasai oleh mujtahid adalah ilmu usul fiqh, yaitu satu ilmu yang telah diciptakan oleh para fuqaha untuk meletakkan kaidah-kaidah dan cara untuk mengambil istinbat hukum dari nas dan mencocokkan cara pengambilan hukum yang tidak ada nas hukumnya. Dalam usul fiqh, mujtahid juga tuntut untuk memahami qiyas sebagai modal pengambilan ketetapan hukum. Syarat yang ke-11, mengetahui maksud dan tujuan syariah. Syarat yang ke-12, mengenal manusia dan kehidupan sekitarnya. Seorang mujtahid harus mengetahui tentang keadaan zaman, masyarakat, problem, aliran ideologi, politik, dan agamanya, serta mengenal sejauh mana interaksi saling memengaruhi antara masyarakat tersebut. Dan syarat yang terakhir yaitu bersifat adil dan takwa. Hal ini bertujuan agar produk hukum yang telah diformulasikan oleh mujtahid benar-benar proporsional karena memiliki sifat adil, jauh dari kepentingan politik dalam istinbat hukumnya. Di poin kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian ittiba. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ittiba sudah menjadi bahasa Indonesia serapan, yaitu diartikan sebagai kata kerja yang bermakna mengikuti atau mencontoh. Misalnya, kita berpuasa, sholat, dan beribadah sunnah, yaitu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Menurut bahasa, ittiba berasal dari bahasa Arab. Ia adalah masdar, kata bentukan dari kata ittiba'a, yang berarti mengikuti. Ada beberapa kalimat yang semakna dengan diantaranya iqtifa, menelusuri jejak, kutwah, yang berarti bersuri tauladan, dan uswah, yang berarti berpanutan. Dikatakan mengikuti sesuatu jika berjalan mengikuti jejaknya dan mengiringnya. Dan kata ini berkisar pada makna menyusul, mencari, mengikuti, meneladani, dan mencontoh. Kedudukan ittiba dalam Islam. Ittiba kepada Rasulullah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Bahkan merupakan salah satu pintu seseorang dapat masuk Islam. Berikut ini akan disebutkan beberapa kedudukan penting yang ditempati oleh ittiba. Di antaranya, yang pertama, ittiba kepada Rasulullah SAW adalah salah satu syarat diterima amal. Sebagaimana para ulama telah sepakat bahwa syarat diterimanya ibadah ada dua. Yang pertama, mengikhlaskan niat ibadah yang untuk Allah SWT semata. Yang kedua,
harus mengikuti dan serupa dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ibnu Ajlan mengatakan, tidak sah satu amalan melainkan dengan 3 perkara, yaitu takwa kepada Allah, niat yang baik atau ikhlas, dan ishabah atau sesuai dan mengikuti sunnah Rasul. Maka barang siapa yang mengerjakan satu amal dengan didasari ikhlas karena Allah dan serupa dengan sunnah Rasulullah, misalnya amal itu akan diterima oleh Allah SWT. Yang kedua yaitu ittiba, merupakan bukti kebenaran cinta seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan ucapannya, yaitu ayat yang mulia ini sebagai hakim bagi setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah SWT akan tetapi tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang seperti ini berarti dusta dalam mengakukan cintanya kepada Allah SWT sampai dia ittiba kepada syariat agama Nabi Muhammad SAW dalam segala ucapan dan tindak tanduknya. Yang ketiga yaitu ittiba adalah sifat yang utama wali-wali Allah. Ibnu Taimiyah dalam kitabnya menjelaskan panjang lebar perbedaan antara waliullah dan wali syaitan. Di antaranya beliau menjelaskan tentang wali Allah dengan ucapannya, yaitu tidak boleh dikatakan wali Allah kecuali orang yang beriman kepada Rasulullah dan syariat yang dibawanya serta ittiba kepadanya baik lahir maupun batin. Barang siapa mengaku cinta kepada Allah dan mengaku sebagai wali Allah, tapi dia tidak ittiba kepada Rasul-Nya, berarti ia berdusta. Demikianlah beberapa kedudukan ittiba yang tinggi dalam syariat Islam dan masih banyak lagi kedudukan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ittiba kepada Rasulullah merupakan suatu amal yang teramat besar dan banyak mendapat rintangan. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita termasuk orang yang ittiba kepada Nabi-Nya dalam segala aspek kehidupan kita. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.